Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dewi dengan NIM 231080286. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar perilaku organisasi. Apa sih perilaku organisasi itu? Nah, perilaku organisasi yaitu bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan organisasi terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan ini untuk meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Nah, dari organisasi ini sendiri yaitu unit sosial yang dengan sengaja diatur terdiri atas 2 orang atau lebih yang berfungsi secara relatif terus-menerus untuk mencapai sasaran atau serangkaian sasaran bersama. Dan di sini ada 2 macam, yaitu ada manajemen dan manajer. Apa sih bedanya? Nah, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, sedangkan manajer adalah individu yang mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas melalui individu lain. Jadi perbedaan di kegiatan. Nah, adapun fungsi manajemen yaitu ada 4. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Nah, yang ketiga ada kepemimpinan atau leading. Nah, yang keempat pengendalian atau controlling. Nah, selanjutnya ada peran manajemen. Ada 3 macam. Yang pertama itu ada antarpersonal, terus ada informasional, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada disiplin ilmu yang mendukung. Ada 5 macam. Nah, yang pertama itu ada psikologi, itu individu, dan yang kedua ada psikologi sosial, individu dalam konteks sosial. Nah, yang ketiga ada sosiologi masyarakat dan struktur sosial. Nah, yang keempat itu ada antropologi, yaitu nilai, budaya, perkembangan manusia. Dan yang terakhir ada ilmu politik, yaitu kekuasaan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tantangan dan peluang. Dari pengantar perilaku organisasi ini ada tantangan dan peluangnya. Yang pertama itu ada ekonomi, terus yang kedua ada globalisasi, terus yang ketiga itu ada keragaman angkatan kerja, terus yang keempat ada peningkatan kualitas dan produktivitas. Nah, yang kelima itu ada jumlah tenaga kerja, terus yang keenam ada peningkatan layanan pelanggan, terus yang ketujuh ada keahlian personal, terus yang kedelapan ada pemberdayaan karyawan, terus yang terakhir atau yang kesembilan yaitu inovasi dan perubahan. Oke, selanjutnya yaitu ada tantangan dan peluang. Nah, yang pertama itu ada ekonomi. Maksudnya yaitu kondisi ekonomi yang fluktuatif dapat mempengaruhi stabilitas perusahaan. Ketika ekonomi melemah, daya beli masyarakat menurun dan berdampak pada penjualan. Contohnya yaitu saat terjadi inflasi tinggi, perusahaan harus menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas produk agar tetap kompetitif. Terus yang kedua ada globalisasi, yaitu globalisasi membuka peluang pasar internasional tetapi juga meningkatkan persaingan global. Contohnya yaitu perusahaan Indonesia harus bersaing dengan produk impor dari Tiongkok atau Jepang, tetapi juga bisa mengekspor produknya ke luar negeri melalui e-commerce global seperti Amazon. Terus yang ketiga ada keragaman angkatan kerja, yaitu dunia kerja kini diisi oleh orang dari berbagai usia, budaya, dan latar belakang pendidikan. Ini menjadi tantangan dalam manajemen sumber daya manusia, tetapi juga peluang untuk kreativitas. Contohnya yaitu di suatu perusahaan terdapat karyawan muda yang ahli teknologi dan karyawan senior yang berpengalaman dalam strategi bisnis. Kolaborasi mereka bisa menciptakan inovasi. Nah, selanjutnya yang keempat ada peningkatan kualitas dan produktivitas, yaitu perusahaan harus tetap meningkatkan kualitas produk dan efisiensi kerja agar tetap unggul. Nah, contohnya ada implementasi sistem otomatisasi atau digitalisasi proses produksi untuk meningkatkan
kecepatan, dan mengurangi kesalahan manusia. Nah, selanjutnya yang kelima ada jumlah tenaga kerja. Maksudnya yaitu kelebihan atau kekurangan tenaga kerja dapat menjadi tantangan. Kelebihan tenaga kerja menimbulkan beban biaya, sedangkan kekurangan menyebabkan keterlambatan produksi. Jadi adanya perbedaan gitu yang antara dua itu. Nah, contohnya yaitu industri tekstil yang kurang operator mesin menyebabkan keterlambatan pengiriman pesanan ke pelanggan. Nah, selanjutnya yang keenam ada peningkatan layanan pelanggan. Maksudnya apa sih peningkatan layanan pelanggan? Yaitu konsumen semakin kritis dan menuntut pelayanan cepat, mudah, dan personal. Contohnya yaitu banyak perusahaan kini menyediakan layanan pelanggan berbasis chatbot 24 jam agar pelanggan bisa mendapatkan respon instan. Nah, selanjutnya ada keahlian personal. Apa sih keahlian personal itu? Dunia kerja menuntut karyawan untuk terus meningkatkan keterampilan atau upskilling dan reskilling. Contohnya yaitu seorang staf administrasi belajar menggunakan aplikasi analisis data seperti Excel atau PowerPoint untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi nggak fokus sama satu kerjaan aja. Terus selanjutnya ada pemberdayaan karyawan. Maksudnya yaitu karyawan diberi kepercayaan untuk mengambil keputusan agar lebih termotivasi dan bertanggung jawab. Contohnya yaitu manajer memberi kesempatan tim untuk menentukan strategi pemasaran sendiri berdasarkan data lapangan. Terus selanjutnya ada yang ke-9 ada inovasi dan perubahan, yaitu perubahan teknologi dan tren pasar menuntut organisasi berinovasi terus-menerus. Contohnya yaitu bank konvensional meluncurkan layanan mobile banking untuk mengikuti tren digitalisasi layanan keuangan. Mungkin cukup sekian dari video ini. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.